Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di channel MTSN 4 Madiun. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Bapak Ibu Guru MTSN 4 Madiun. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Jamjuri Suherman, yang kedua adalah Bu Dian Iswah Yuni. Yang pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas masalah ketertiban yang ada di MTSN 4 Madiun. Ya. Kalau pandangan kita berkaitan dan ketertiban itu, kalau kita lihat ketertiban itu namanya adalah mencoba menciptakan sebuah lingkungan dengan situasi di mana sesuai yang diharapkan oleh sivitas akademika madrasah. Itu namanya ketertiban dengan aturan kaidah-kaidah yang disepakati bersama oleh seluruh sivitas akademika. Itu dinamakan dengan ketertiban. Jadi mencoba, jadi menerapkan, menciptakan sebuah lingkungan yang diharapkan bersama, itu namanya ketertiban. Oh gitu. Ya. Itu untuk definisi ketertiban sendiri, Pak. Ya, jadi kalau nanti dijelaskan seperti apa ketertiban itu, ya situasi kondisi yang diciptakan bersama, itu namanya ketertiban dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau belum sesuai dengan aturan yang disepakati, berarti dalam kategori belum tertib. Kalau sudah disepakati, aturannya jelas, kemudian aturan mainnya jelas, itu namanya baru sebuah ketertiban. Untuk tercipta satu kondisi yang baik, kondisi yang diharapkan bersama. Jadi bukan satu harapan dari salah satu pihak, misalnya hanya dari pihak madrasah, tapi keinginan dari pihak madrasah didukung oleh wali siswa, juga didukung oleh siswa itu sendiri sebagai subjek dan objek dari ketertiban itu. Oh gitu. Untuk pembentukan sebuah konsep ketertiban sendiri, itu apakah melibatkan dari pihak sekolah, pihak madrasah, atau melibatkan juga pihak lain seperti wali murid mungkin, atau gimana? Ya kalau itu sebenarnya namanya ketertiban itu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk menciptakan itu mesti harus ada kerjasama. Ini ya, jadi ada di dalam lingkung madrasah sendiri itu ada di kesiswaan. Nah di kesiswaan itu ada teamwork yang menangani untuk penciptaan ketertiban tadi. Tapi selain itu kita juga tidak meninggalkan kerjasama dengan lingkungan madrasah, karena bagaimanapun madrasah bisa baik apabila didukung juga oleh lingkungan di mana madrasah itu berada. Tanpa ada dukungan dari lingkungan, maka ketertiban itu tidak bisa tercipta. Contohnya sederhana beginilah, anak-anak dilarang pergi ke warung di luar madrasah. Ketika pihak luar itu tidak menyadari, tidak memahami bahwa itu ada aturannya agar anak-anak ini tidak berada di luar lingkup madrasah, kemudian tetap dilaksanakan, ditampung, maka yang terjadi ya kan ketidakkeseimbangan masalah ketertiban. Tapi kalau ada dukungan dari pihak luar, misalnya ini ada dukungan sehingga ketika ada masalah, hal yang tidak tepat dilakukan oleh siswa, sehingga ada informasi dari luar, dan kita punya beberapa istilahnya orang di luar madrasah yang memberikan informasi ketika ada anak-anak kita itu berada di luar lingkup madrasah, apa yang dilakukan. Ini ada informasi sehingga semuanya bisa tercover. Nah tindak lanjutnya nanti oleh tim di ketertiban ini yang dimotori oleh Budian. Budian ini kalau Anda melihat sebenarnya tenang, tapi sebenarnya lebih galak daripada serigala dan harimau. Oh gitu. Ya. Kalau mengaung semua takut gitu ya? Tidak hanya takut, lari terbirit-birit gitu. Ya. Ya, untuk Budian sendiri sebagai timnya kesiswaan yang menangani tentang ketertiban, pandangannya Budian itu seperti apa tentang ketertiban? Untuk ketertiban, sebenarnya ketertiban itu adalah suatu aturan yang mengatur untuk seluruh stakeholder yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Madiun ini bisa berjalan secara teratur, sehingga kondisi lingkungan madrasah itu bisa terwujud secara aman, nyaman, dan
suasana kondisi pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk ketertiban ini tidak hanya berlaku untuk semua siswa, tapi seluruh stakeholder yang ada di MTSN 4 Madiun. Jadi siswa punya aturan, Bapak Ibu guru pun punya aturan, dan seluruh karyawan juga punya aturan. Jadi, termasuk tukang kebun ya. Oh, tukang kebun juga ada aturannya. Ada aturannya. Jadi semua bisa berjalan beriringan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menciptakan suasana madrasah itu menjadi aman dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Oh gitu. Itu definisi dari dua pihak yang berkaitan dengan ketertiban. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saya adalah jam masuk ke kereta dengan ketertiban yang ada di sini. Jam masuk dari MTSN 4 Madiun sebenarnya jam berapa, Bu? Untuk jam pembelajaran, sebenarnya kita memulai jam pembelajaran itu pukul 7:15. Tetapi karena kita punya jadwal di luar pembelajaran KBM, yaitu pembiasaan itu kita mulai jam 6.30. Jadi sebelum jam 6.30 diharapkan seluruh siswa sudah berada di lingkungan madrasah untuk mengikuti kegiatan pembiasaan setiap hari. Jadi kalau bisa itu tidak diharapkan lagi, tapi wajib mengikuti, karena itu bagian rangkaian dari kegiatan pendidikan pembelajaran. Jadi bukan hanya belajar, tapi di situ sudah ada proses pendidikan, mendidik anak yang dari perilaku tidak baik menjadi baik. Itu termasuk namanya pendidikan. Kalau belajar kan hanya sesuatu mentransfer ilmu saja, tapi kalau sudah masuk ke pendidikannya ini, nanti kan konsepnya sudah menjadikan anak itu membiasakan sesuatu yang positif. Jadi ini tujuannya seperti itu. Jadi intinya di madrasah itu menciptakan bahwa anak itu tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi dia punya perilaku atau akhlak yang baik. Jadi di sini juga ditanamkan pembiasaan tiap pagi. Gitu, untuk menerapkan karakter itu. Untuk setiap harinya. Iya, setiap paginya ada jam ke-0. Jadi bagi seluruh siswa rekan-rekan yang masih bingung, yang masih mau masuk ke MTSN 4 Madiun, pada intinya MTSN 4 Madiun itu jam masuknya adalah jam 7.15. 6 kalau KBM. Itu mulai KBM-nya. Namun ada jam ke-0 untuk kegiatan siswa, kaitan proses pendidikan diawali sejak jam 6.30 itu siswa harus sudah ada di lingkungan madrasah. Jadi tidak diharapkan jadi 6.30 anak-anak ini sudah masuk ke lingkungan madrasah. Dan ini kan kegiatannya seperti itu. Jadi jam 6.30 semuanya sudah wajib ada di dalam lingkungan madrasah. Nanti baru jam 7.15 kegiatan pembelajaran di kelas ke-1 atau di dalam kelas. Terus selanjutnya untuk pulangnya, Bu, kalau pulangnya gimana? Untuk pulang, karena kita punya dua jenjang pendidikan, yaitu kelas reguler dan kelas PCMC, kita punya 2 jam pulang. Jadi untuk jam aktif, untuk semua sebenarnya untuk KBM kita tutup pukul 13.20. Tetapi untuk kelas PC dan MC kita ada program pembelajaran tambahan. Jadi mereka akan dipulangkan jam 14.30 atau setengah 3 untuk kegiatan tambahan di kelas unggulan. Jadi pembelajaran KBM dari madrasah itu berakhir jam 13.20, sedangkan yang kelas unggulan itu ada tambahan sampai jam 14.30. Ini konsepnya. Konsep itu ya harus dijalankan. Jadi pulangnya kok nggak sama, karena memang konsep pengembangan madrasah itu sendiri nggak sama, sehingga ada perubahannya. Mengapa kok tidak sampai jam 3? Karena ada jam ekstra kurikuler untuk pengembangan diri. Jadi nanti kalau anak-anak ini keluar setengah 3, jam 3 kita mulai lagi kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya kan pramuka itu. Jadi ada porsi waktunya, hingga ada tenggat waktu 30 menit anak-anak untuk istirahat, mungkin makan bekalnya atau mungkin membeli makanan di sekitar lingkungan madrasah. Itu enggak ada konsepnya
Kalau terlalu durasinya panjang ya anak-anak nanti juga tenaga ekstranya itu yang tidak. Ya, oleh karena itu perlu ada pembagian waktu yang lebih rinci seperti itu. Ya. Untuk siswa baru bisa didengarkan ulang ya. Jadi pulangnya ada 2 gelombang, di mana ada reguler dan juga ada PNCMC yang pulangnya tidak bersamaan. Ya, itu perlu diketahui untuk siswa baru yang ada di rumah. Kalau memang nanti pulang atau dijemput atau bawa bekal, nanti bisa mengondisikan dengan situasi yang ada. Jadi mulai dari pulangnya reguler dan pulangnya PCMC itu berbeda. Gitu Bu ya pada intinya. Ya. Jadi untuk yang PCMC karena pulangnya lebih sore, mungkin bisa menyiapkan bekal dari rumah, atau mungkin dari rumah sudah bawa sangu yang cukup untuk beli makanan di sekolah. Tapi karena sudah adiwiyata tidak boleh bekal itu berbungkus plastik Bu, intinya. Jadi perlu diingat juga anak-anak, kalau membawa bekal dari rumah itu kalau bisa membawa tempat sendiri sehingga bisa dibersihkan, kemudian dimasukkan dalam tasnya dan dibawa pulang sehingga tidak meninggalkan sampah plastik di lingkungan madrasah. Oh gitu ya, perlu diingat ya, MTS 4 Madiun itu sudah adiwiyata. Jadi apapun jenis makanannya tidak boleh yang berbau dengan plastik, boleh dibungkus dengan bungkus sendiri, wadah yang bisa dicuci atau dengan wadah daun mungkin ya. Ya, daun mungkin wadah daun pisang atau daun pohon jati. Jadi seperti itu ya untuk siswa baru yang ada di rumah. Pecel gedung jati lah ya. Ya, kalau khasnya Madiun adalah pecel gedung jati gitu. Itu berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolahan tentang ketertiban. Nah, saya mau tanyakan, apakah tim kesiswaan ini yang berkaitan dengan ketertiban, apakah hanya Budian sendiri atau bagaimana? Oh tidak, saya di sini hanya selaku koordinator, sedangkan nanti ada beberapa tim tatib yang dibentuk dari pihak madrasah yang menangani semua yang berkaitan dengan tata tertib. Jadi nanti siapa yang melakukan pelanggaran nanti sudah ada pihak-pihak yang mencatat atau nanti memberikan sanksi. Itu sudah ada timnya sendiri. Ya, kalau pertanyaan seperti itu ya jawabannya mesti harus ada. Jadi ya Bu. Ya. Tidak mungkin gitu loh, maksudnya dengan 700 sekian siswa ditangani oleh satu orang. Ya saya kira Budian bisa jadi langsung kurus. Ya benar, sekian ratus siswa. Ya, ya dia ada tim sehingga ya jadi dari tim dan seluruh sivitas Bapak Ibu guru itu semuanya adalah bagian dari tim ketertiban sebenarnya. Jadi tidak hanya tim itu saja yang bekerja, termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar dalam kelas, wali kelas, itu semuanya kan bagian-bagian dari tim ketertiban. Juga ditambah dengan anak-anak OSIS. Nah, OSIS ini juga punya program berkaitan dengan ketertiban anak-anak. Termasuk apa? Ada yang misalnya ya parkir sepeda yang tidak pada tempatnya. Itu kan nanti bersama OSIS dengan di kesiswaan tim ketertiban bisa melakukan operasi. Oh gitu. Ya berarti nanti ada kegiatan ya. Gitu ya. Mungkin kita nanti ada beberapa program atau razia dan tidak harus diberitahukan. Kalau diberitahukan nanti siap-siap. Oh iya, seperti halnya maling nanti kalau mau dikasih tahu pasti sudah kamu. Iya. Belum maling nggak usah diberitahu, itu sudah tahu masalahnya ya. Oh gitu. Ya, diminum dulu Bu, bisa diminum dulu. Nanti biar ada penyegaran. Ya, yuk. Dan alhamdulillah. Ya kita lanjut untuk teman-teman yang ada di rumah, terutama untuk siswa baru MTS 4 Madiun. Ini dalam rangka masa matsama ya, masa ta'aruf siswa madrasah, di mana kita akan membahas, mengupas tentang ketertiban dan lain sebagainya. Nah, siswa baru yang di rumah silakan untuk mencatat apa saja yang perlu dicatat untuk hari ini. Akan kita sampaikan semua, karena hari ini termasuk adalah materi kegiatan matsama yang nanti akan berhubungan dengan tugas kalian yang ada di rumah. Oh ya, gitu ya. Tambahan untuk Pak Moderator ya, untuk tata tertib nanti selain apa yang disampaikan secara daring ini, nanti setiap kelas juga akan diberi tempelan untuk tata tertib apa saja yang harus dilakukan oleh siswa selama menjadi siswa madrasah. Jadi jangan khawatir, nanti apa saja yang harus dilakukan semua sudah tertera. Dan apa sanksinya, apa hukumannya, semua juga sudah tertera secara jelas. Oh gitu ya. Jadi untuk pengingat nanti setiap kelas akan dikasih tempelan tentang tata tertib. Ya, yang di situ ada. Dan selain itu
anak-anak ini melalui wali siswa waktu wawancara kemarin kan sudah Juga menandatangani diberi, surat sudah pernyataan dan juga sudah diberi tatipnya. apa Nah, saja itu tatipnya. Kemarin sudah. mestinya di rumah ini juga harus dibaca lagi ya gitu loh. Jadi berarti orang tua juga supaya tahu ya? ya orang tua tahu, siswa juga harus tahu. Jadi kalau misalnya nanti terjadi pelanggaran berat lah ya, misalnya namanya misalnya itu bisa jadi misalnya menghamili atau hamil di tengah jalan itu kan ada. Nah, itu kan ada sanksinya, poinnya langsung 100, nggak ada poinnya 50 atau 100 itu berarti poin akhir dan Harus wajib keluar dikembalikan ke orang tua. Jadi nanti kalau misalnya terjadi, walaupun itu sudah kelas 9, dengan sendirinya orang tua itu harus dengan legowo mengambil anaknya dan menyatakan surat pengunduran diri. Gitu ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada perjanjian Sudah. yang materai gitu ya. Waktu pendaftaran wawancara itu semua wali murid sudah diberikan 1 lembar tata tertib mohon untuk dibaca di rumah. Gitu. Selain itu nanti di kelas juga akan ditempel. Gitu ya. Perlu saudara di rumah yang melihat channelnya MTSN 4 Madiun yang hari ini. Jadi tanyakan ke orang tua di rumah. Jadi orang tua di rumah sudah menandatangani surat pernyataan untuk ketertiban di sini ya. Gitu pada intinya seperti itu. Ya, jadi nanti tanyakan lagi bisa dibaca. Ada beberapa poin kira-kira. Banyak itu. Banyak. Poinnya itu kita bagi ada ya. Ada 3. Ada 3, jadi ada yang klaster, istilahnya perilaku pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Gitu ya. Jadi itu ada 3. Ya, berkaitan yang di pertama di 1 itu adalah kaitannya ya pelanggaran itu mulai dari pelanggaran ringan terlambat, kemudian tidak baju parkir tidak dimasukkan, parkir tidak, membawa minuman keras atau meminum minuman keras itu sama hukumnya. Kemudian misalnya membawa sajam di sekolah, nah, karena sekolah bukan untuk sajaman kan gitu. Gitu ya. Ini jadi penting kan. Saya kadang anak-anak juga nggak paham dengan masalah itu. Membawa korek atau rokok, ya ini juga nggak boleh. Ya itu kan semuanya ada poin. Nanti akan ada akumulasi. Kalau poinnya misalnya 2 atau 3, nanti akumulasi misalnya sudah 30 poin, maka nanti akan ada panggilan wali siswa. Jadi wali siswa nanti yang akan ditindaklanjuti oleh BP. Jadi ada tahapannya. Jadi penanganan kasus itu pertama melalui wali kelas. Kemudian kalau masih wali kelas bisa mengatasi, ya cukup di wali kelas. Kalau sudah tidak bisa diatasi, masuk ke BP. Kalau di BP sudah mentok, maka koordinasinya dengan kesiswaan itu. Gitu. Jadi ada tahapannya. Kalau langsung di kesiswaan semuanya ya kasihan yang di kesiswaan itu loh. Maksudnya supaya yang kedua tertata secara sistematis dikerjakan. Itu kalau yang mulai dari tahapan wali kelas, terus kemudian BP, kesiswaan itu untuk kategori pelanggaran yang ringan atau sedang. Sedangkan untuk pelanggaran berat mungkin nanti bisa langsung ditangani ke kesiswaan. Gitu ya. Jadi orang tua di rumah yang lagi mendengarkan juga bisa paham ya terkait dengan tingkatan penanganan ketertiban yang ada di madrasah. Itu ada 3 tahap, mulai dari tahap bawah nanti di wali kelasnya masing-masing. Tahap kedua ada di BP ya. Ya, yang belum tahu BP itu BK ya atau bimbingan konseling. Ya kalau anak-anak biasa umumnya BK pada polisi, kalau dipanggil BK itu wah ngeri pokoknya. Bagi kalau sudah Pak Rizal dengan Bu Oci manggil anak-anak sudah gemeteran apa? Iki mesti kasus, selera kasus gak mungkin. Jadi Bu Oci sama padahal sebenarnya BK itu nggak seperti itu. Kalau di madrasah itu artinya di sekolah-sekolah itu namanya BK itu memberi pembinaan, mengarahkan itu. Ya. Jadi siswa baru jangan sampai takut ya nanti kalau dipanggil BK ya. Entah siapapun BK-nya nanti kalau dipanggil tidak usah takut ya, karena bukan panggilan polisi gitu ya Pak ya. Iya, tapi yang penting karena itu supaya tidak takut harus pasang senyum. Jadi BK kok gak iso guyu. Ya ngedeni karena padahal tujuan fungsinya melakukan pembinaan supaya menjadi lebih baik. Kalau di kesiswaan seluruh wasi Budianto cacah mesti lari terbit-bit itu. Ada misal orang tua gitu mungkin tahu konsultasi ke sini mungkin sering seperti itu ada? Kalau untuk yang kelas lama ya.
Ada. Ya ada, tapi tidak semuanya lah. Yang itu mungkin karena masalahnya kebanyakan kan di masalah keluarga. Kemudian perlu solusi-solusi. Misalnya kalau masalah keluarga itu sebenarnya kan tumpang tindihnya di situ. Kita sebenarnya kan tidak pada ranahnya, tetapi kan itu dalam rangka untuk memecahkan masalah. Kadang anaknya terus nggak mau sekolah. Ini kan karena adanya masalah di lingkup keluarga. Oke. Gitu. Yang paling juga sering juga pengaruh lingkungan teman. Nah, itu paling penting malah. Kadang teman ini yang malah membawa anak menjadi tidak baik. Oke. Nah, jadi kalau biasanya kan anak itu di rumah baik, tapi begitu keluar dari rumah tidak baik. Gitu ya. Tapi ini kan sering juga tidak dipahami oleh wali. Pokoknya taunya anaknya baik di rumah, tapi ketika keluar dari rumah itu kan tidak terkontrol sama. Kadang ada terjadi kasus gini. Ya. Dari rumah itu anak berangkat sekolah, pulang juga pulang jam pulang sekolah, tetapi ternyata anak itu tidak ada di lingkungan madrasah. Ini yang kadang terjadi miskomunikasi antara pihak madrasah dengan pihak keluarga. Karena dari pihak keluarga mereka menganggap bahwa anak itu berangkat ke sekolah, pulang juga jam pulang sekolah. Tetapi dari di dalam madrasah anak tersebut tidak ada. Ini yang kadang orang tua tidak menyadari dengan hal yang terjadi seperti itu. Jadi itu memang penting dipahami oleh wali lah, utamanya karena apa? Jadi kadang informasi kesuksesan belajar ini kan tidak hanya didukung oleh pihak madrasah toh. Jadi kalau ada dukungan orang tua, wali atau yang bertanggung jawab, ada kemudian keinginan dan kemauan yang paling dalam dari siswanya. Kemudian yang ketiga kan sivitas di madrasah ini untuk menjembatani, mengarahkan anak-anak ini menjadi baik, menjadi sukses. Nah ini kalau termasuk di ketertiban ini harus didukung oleh tiga elemen ini. Ya, jadi tiga elemen siswa, orang tua dan madrasah ini harus saling menjalin kerjasama. Dan saya kira untuk Bapak Ibu wali yang di rumah itu ya, misalnya ada masalah apa di keluarga, sebenarnya tidak masalah untuk datang ke madrasah, ke BK, konsultasi, membicarakan masalahnya. Tujuannya kan menyelamatkan anak supaya bisa berpendidikan dengan baik. Jadi nanti kalau ada informasi dari pihak sekolah, mohon untuk orang tua jangan anggap ini sebagai sesuatu yang negatif. Ini tujuannya adalah untuk membuat siswa itu menjadi anak yang baik. Kalau misalkan ada kesalahan, kita segera bisa membenahi. Oh gitu ya, untuk Bapak Ibu wali muridnya ada di rumah yang hari menonton, bisa dicerna ulang bahwa nanti ketika ada panggilan, atau punya masalah, silakan datang ke sekolahan. Jangan takut. Konsultasi. Tidak usah takut. Dipanggil itu termasuk dipanggil itu termasuk pagi ya, termasuk kegiatan pagi anaknya misalnya tidak ikut. Itu sudah masuk di dalam tata tertib itu loh. Jadi walaupun KBM dimulai 7.15, tapi kan kegiatan madrasah mulai jam 6.30 itu. Kalau terus-terusan datangnya kurang lebih dari 6.30, nah itu nanti harus tetap kita panggil. Karena apa? Tujuan Bapak Ibu menyekolahkan anaknya ini kan merubah perilakunya yang mungkin kurang baik bisa menjadi lebih baik. Karena di kegiatan pagi itu adalah kegiatan yang saya kira sangat penting karena membentuk akhlakul karimah siswa. Karakter siswa itu yang penting. Karakternya kalau dalam istilah modern pendidikan karakter. Dalam bidang agama ya akhlakul karimah. Karena pembelajaran sekarang itu berbeda dengan zaman kita. Tapi jangan diplesetkan. Karimah ini koncoku bukan. Nanti diplesetkan, ini nanti nggak benar akhirnya. Jadi ini pentingnya supaya dilakukan. Oh gitu. Ya, teman-temannya dari rumah yang hari ini menyaksikan sama dengan video kita ada di YouTube MT Sultan Madiun dan orang tuanya dari rumah, mungkin itu penjelasan dari tim ketertiban yang hari ini kita hadirkan di sini untuk mengupas bagaimana sih ketertiban yang ada di sini, bagaimana sih tata cara ketertiban yang ada di MTSN 4 Madiun. Ya, pada intinya tadi sudah dijelaskan semuanya. Dan untuk yang ada di rumah, nanti tugasnya adalah merekap atau meresum materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Jamsuri Suherman dan juga Ibu Dian Iswahyuni. Jadi seperti itu, dari itu direkrut, diresum, setelah itu nanti
penugasannya seperti apa nanti bisa dilihat di kolom bawah kita ya. Jadi di kolom deskripsi nanti akan ada tata cara pengiriman tugas bagi peserta Matsama. Ya, mungkin seperti itu. Untuk pagi hari ini mungkin cukup ya Bu Dian dan ini ada satu hal yang penting juga. Ini anak-anak perlu kami sampaikan sebelumnya ya. Bahwa di MTS kita ini adalah dilarang sebenarnya membawa motor, dilarang bawa motor, tapi bersepeda. Ya, mengapa demikian? Ternyata bersepeda itu punya manfaat yang luar biasa, apalagi di masa pandemi ini. Iya. Sekarang lagi booming, tren, gowes sampai harga sepeda yang tadinya 1 juta bisa naik menjadi 3 juta. Ini kan sebuah hal yang kadang nggak disadari. Dulu anak-anak menganggapnya, wong zamane motor kok bawa sepeda. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang banyak meninggalkan motor tapi kembali ke masa lalu dengan sepeda. Nah inilah MTS kan sudah menjadi ikonnya untuk tetap sehat itu tadi dengan bersepeda ini. Jadi penting itu anak-anak juga Bapak Ibu Wali, oleh karena itu mohon anak-anak disiapkan sepeda sekaligus membangun kesehatan jantung, membangun kesehatan pikir, hemat, cermat, bersahaja, pramuka ini. Itu yang saya kira perlu diperhatikan juga oleh anak-anak agar nanti tidak mudah memberikan motor pada anak-anak itu dibawa ke madrasah. Ya demikianlah tadi paparan tentang materi ketertiban yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang dari ketertiban, di mana nanti teman-teman atau peserta Matsama yang ada di rumah silakan untuk merangkum seluruh materi hari ini dan nanti bagaimana cara mengirimnya, bagaimana cara merangkumnya nanti bisa dilihat di bawah ya. Di bawah nanti ada deskripsi tentang bagaimana cara mengirimkan tugas untuk peserta Matsama yang ada di rumah ya. Demikian itu tadi. Jangan lupa ya di channelnya MTSN 4 YouTube ya, YouTube-nya channel Madiun, di-subscribe, di-like dan di-komen ya biar kita semuanya tahu bagaimana perkembangan MTSN 4 Madiun. Ya, dari saya cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cerdas religius.